Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Erlangga Adha dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kebetulan saat ini sedang melakukan PPL di SMA Pasundan 1 Bandung. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya Erlangga dengan NIM 1707926 akan membawakan materi pembelajaran ekonomi, yaitu tentang pembahasannya kita kali ini adalah ekonomi ketenagakerjaan, mata pelajaran untuk kelas 11 ekonomi. Baik, kita mulai saja. Ketenagakerjaan, seperti yang kita tahu, ketenagakerjaan adalah kata yang bukan asing bagi telinga kita semua. Tentu kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu ketenagakerjaan. Hal ini dilatar belakangi oleh seperti yang kita tahu, masalah perekonomian yang utama di Indonesia ini yaitu tentang kependudukan, alias populasi penduduk kita itu sangatlah besar. Bisa dikategorikan 5 populasi dengan negara yang sangat banyak sekali tenaga kerjanya alias penduduknya. Nah, seperti yang kita tahu, penduduk banyak itu menimbulkan masalah baru. Masalahnya itu tentang ketenagakerjaan. Nah, kita harus mengerti dulu ya, ketenagakerjaan itu apa. Nah, kita jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, yaitu mendefinisikan nih, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seperti yang kita tahu juga, ketenagakerjaan ini ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini sebutannya apa sih? Nah, tenaga kerja ini bermula dari penduduk, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bukan tenaga kerja dan tenaga kerja. Apa sih bukan tenaga kerja? Bukan tenaga kerja itu yaitu penduduk usia non-produktif, alias usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, usia ini sangat sekali tidak melakukan hal yang produktif. Karena apa? Penduduk ini merupakan usia yang non-produktif, alias yang sudah bukan waktunya lagi untuk melakukan suatu pekerjaan atau menghasilkan sesuatu. Lalu ada juga tenaga kerja. Tenaga kerja di sini yaitu penduduk yang usianya itu produktif. Nah, seperti apa sih tenaga kerja itu? Nah, kita bagi saja tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu berdasarkan kualitasnya ada 3 nih. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Lalu yang kedua, tenaga kerja terampil. Dan yang ketiga, yaitu tenaga kerja tidak terdidik. Nah, apa sih itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu. Dengan cara sekolah, pendidikan formal, dan non-formal. Contohnya seperti apa sih? Kita berikan gambaran, yaitu tenaga kerja terdidik, yaitu contohnya seperti pengacara, dokter, maupun guru. Nah, itu adalah tenaga kerja terdidik. Lalu yang kedua, yaitu tenaga kerja terampil. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya tenaga kerja terdidik dan terampil. Nah, tenaga kerja terampil ini adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja, yaitu pengalaman yang membuat dia menjadi terampil alias mahir dalam suatu pekerjaan. Contohnya itu seperti mekanik, ahli bedah, maupun apoteker. Lalu yang terakhir ada juga nih yang ketiga, itu tenaga kerja tidak terdidik. Seperti apa sih? Nah, tenaga kerja tidak terdidik ini adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh gambarannya seperti kuli, buruh, maupun asisten rumah tangga. Nah, angkatan kerja ini yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang aktif bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja yang sedang aktif yaitu bekerja di bawah 35 jam atau lebih dari 35 jam, maka itu bisa disebut aktif bekerja dalam angkatan kerja. Lalu ada juga pengangguran. Tadi ada yang sedang bekerja yaitu disebut aktif bekerja. Lalu ada yang pengangguran yaitu disebut ya pengangguran. Hal ini sangatlah tidak asing bagi kita semua ya tentang pengangguran. Nah, pengangguran ini yaitu angkatan kerja yang sedang mencari kerja atau siap usaha atau merasa putus asa, hilang harapan dalam usaha. Maka itu bisa disebut sebagai pengangguran.
Tentu bukan hal yang asing ya. Nah, lalu ada bukan angkatan kerja. Ada apa aja sih angkatan kerja itu? Seperti tadi ya. Nah, lalu kita bahas lagi tentang bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini dibagi menjadi 3 juga nih contohnya. Seperti siswa sekolah itu bukan angkatan kerja. Lansia dan lanjut pensiunan pun bukan angkatan kerja. Ibu rumah tangga pun bukan angkatan kerja. Seperti yang kita tahu definisi tadi, tenaga kerja itu yang non-produktif itu yang usia di bawah 15 tahun dan usia 64 tahun ke atas. Mengapa siswa sekolah bukan merupakan angkatan kerja? Seperti yang kita tahu, kita acuannya pada definisi tadi. Siswa sekolah ini, mereka itu belum siap melakukan pekerjaan. Mereka itu rata-rata juga di bawah usianya non-produktif, yaitu di bawah 15 tahun. Walaupun ada yang di atas 17 tahun, mereka itu belum siap. Karena apa? Maaf, di atas 17 tahun, mereka itu belum siap juga. Kenapa? Karena banyak yang masih menempuh pelajaran di sekolah. Tentunya hal ini harus memfokuskan diri, yaitu lulus terlebih dahulu untuk melakukan suatu jenjang pendidikannya. Bisa dikatakan juga tenaga kerja jika mereka itu sudah lulus. Contohnya seperti kita tahu siswa SMK maupun siswa SMA lain yang melanjutkan suatu pekerjaan. Yaitu, nah lalu kita lanjut lagi, lansia dan pensiunan. Tentunya usia lansia, lanjut usia, dan pensiunan ini bukan lagi masa produktif untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dipaksakan juga, tentunya hal ini tidak sangat efektif maupun efisien dalam melakukan suatu produksi barang ataupun jasa. Seperti yang kita tahu, lansia dan pensiunan ini sudah lanjut usia sekali ya, seperti 64 tahun ini sudah waktunya untuk beristirahat ataupun hal yang lainnya. Tidak sangat sekali direkomendasikan untuk melakukan suatu pekerjaan. Lalu ada ibu rumah tangga. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa ibu rumah tangga dikatakan bukan angkatan kerja? Kita bermain logika dasar saja. Ibu rumah tangga ini melakukan suatu pekerjaan itu untuk dirinya sendiri alias untuk keluarganya, dan ini tidak diberikan upah sama sekali ataupun menerima gaji. Tentu ya, tenaga kerja ini yaitu angkatan kerja itu harus menerima upah ataupun gaji dalam melakukan suatu pekerjaan, sedangkan ibu rumah tangga ini melakukan itu untuk keluarganya sendiri dan tidak diberi gaji ataupun yang lainnya. Nah, angkatan kerja itu membutuhkan kesempatan kerja. Apa sih kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan alias pekerjaan nih, lowongannya seperti apa, yaitu disebut kesempatan kerja. Kita bermain logika sederhana lagi saja. Jika kesempatan kerja tinggi, maka angkatan kerja itu akan naik dan pengangguran itu akan turun. Sudah mengerti ya? Jika kesempatan kerja itu tinggi, maka angkatan kerja itu akan naik juga nih. Alias orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan ataupun instansi itu akan banyak dan pengangguran itu akan turun. Lalu, jika kesempatan kerja rendah itu turun ya. Kesempatan kerja itu tidak ada nih, alias sangat sempit seperti yang kita alami pada masa-masa sulit ini. Yaitu maka angkatan kerja itu akan turun dan pengangguran itu akan naik. Hal ini terjadi di Indonesia saat ini. Angkatan kerja kita itu sangatlah sedikit ya yang melakukan pekerjaan. Karena apa? Kesempatan kerja kita di Indonesia itu pada saat ini sangatlah rendah. Hal ini dikarenakan masa pandemi itu sendiri. Maka dari itu pekerjaan itu sangatlah sulit didapatkan di dalam masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kesempatan kerja kita itu akan tinggi. Maka angkatan kerja kita akan naik dan pengangguran itu akan turun. Semoga akan terjadi hal seperti ini demi memajukan perekonomian Indonesia. Tentunya kita berbicara ekonomi, kita berbicara tentang rumus. Nah, kita itu akan menghitung partisipasi angkatan kerja. Bagaimana sih, Pak, cara menghitung partisipasi angkatan kerja? Ini sangatlah sederhana rumusnya. Yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia 15 maupun sampai 64 tahun dikali 100%. Yaitu seperti itu ya. Kita ulangi lagi.
tingkat partisipasi angkatan kerja rumusnya yaitu sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia 15 sampai 64 tahun dikali 100%. Tentunya hal ini mudah ya. Nah, tenaga kerjaan ini dibagi-bagi juga ya. Ada tenaga kerja rohani, tenaga kerja jasmani, tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja rohani ini yaitu mereka yang hanya mengandalkan pikirannya saja, alias rohanianya saja. Seperti apa sih Pak tenaga kerja rohani itu banyaknya? Kita contoh gambaran umumnya. Mereka itu selalu mengandalkan tentang rohani ataupun maupun pikirannya. Pekerjaan yang digeluti biasanya yaitu tentang mereka itu yang mempunyai posisi jabatan penting biasanya, seperti manajer maupun taktik perang dalam militer, ahli strategi. Mereka itu mengandalkan rohani atau pikirannya. Lebih banyak pekerjaan itu. Nah, hal ini ketimbang berbalik dengan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani ini mereka itu mengandalkan fisiknya lebih banyaknya, seperti kuli bangunan, asisten rumah tangga maupun hal-hal lainnya yang lebih banyak melibatkan fisik ketimbang rohaninya. Nah, lalu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini mereka itu bekerjanya itu langsung dari sebuah perusahaan, memproduksi langsung, mendistribusikan langsung, dan hal lainnya pun langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini tidak langsung nih, seperti ya mereka tuh memproduksi barang itu tidak langsung melalui perusahaan lain, distribusinya itu tidak langsung melalui ekspedisi lain. Nah, itu tenaga kerja tidak langsung. Tentunya masalah itu sangatlah erat. Hal ini juga ada dalam masalah tenaga kerjaan. Apa saja sih masalah tenaga kerjaan? Saya di sini mencontohkan 4 saja masalah tenaga kerjaan yang inti. Yang pertama itu rendahnya kualitas tenaga kerja, lalu kurangnya kesempatan kerja, ketiga penyebaran tenaga kerja tidak merata, dan yang terakhir itu yang keempat pengangguran. Kita jelaskan satu-satu. Rendahnya kualitas tenaga kerja ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan juga nih, yang sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja kita. Keterampilan tenaga kerja kita itu kurang. Ini merupakan rendahnya tenaga kerja, itu merupakan masalah tenaga kerjaan di Indonesia itu sendiri. Lalu adalah kurangnya kesempatan kerja. Hal ini sudah jelas. Kita susah walaupun kita lulus misal jenjang pendidikan S1, kesempatan kerja di kita itu tidaklah tinggi seperti di negara maju lain. Maka dari itu kita harus mempunyai kelebihan diri agar kita menang melalui kesempatan kerja ini. Kita itu dapat langsung bekerja lah setidaknya. Setelah kita melakukan jenjang pendidikan, kita menerima sebuah pekerjaan, maka kita dapat menghidupi diri sendiri maupun perekonomian Indonesia hal lebih besarnya. Lalu ada lagi nih masalah yang ketiga yaitu penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kita tidak bisa nutup diri, penyebaran tenaga kerja kita ini sangatlah tidak merata. Seperti yang kita tahu Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa dipungkiri, kita itu tidak merata. Seperti apa? Pulau Jawa itu sangat berbedalah dengan Pulau Kalimantan maupun Sumatera. Jadi tenaga kerja kita itu tidak merata. Kita itu lebih tertumpuk pada Pulau Jawa. Nah, kita harus membiasakan diri. Jika ada masalah, kita itu memberikan solusi. Nah, di sini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja nih menurut pemerintah. Nah, pemerintah ini memberikan 3 opsi untuk menaikkan kualitas tenaga kerja pemerintah ini. Dari pemerintah ini. Yang pertama itu mendirikan pusat pelatihan tenaga kerja, mengadakan penelitian untuk keterampilan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan. 3 hal ini sangat inti dan sangat ditekankan oleh pemerintah saat ini. Kita berbicara tentang 2 sisi. Kita tidak hanya tentang pemerintah saja. Ini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu oleh swasta juga. Apa saja sih? Mereka juga memberikan 3 opsi utama. Yang pertama, membuka kesempatan magang. Yang kedua, meningkatkan pemberian gizi dan kesehatan. Dan yang ketiga itu mengadakan seminar atau workshop terkait pekerjaan.
Lalu ada lagi nih, dari diri kita sendiri alias oleh individu itu sendiri, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu. Saya memberikan 2 opsi saja menurut individu, kebanyakan ya. Yaitu yang pertama itu membekali diri dengan kemampuan dan keterampilan. Inilah sangat penting, membekali diri dengan kemampuan dan keterampilan. Lalu yang kedua itu menanamkan jiwa kewirausahaan. Kenapa? Jika kita itu memiliki jiwa kewirausahaan, kita itu akan menggerakkan perekonomian Indonesia. Kita itu akan memberikan kesempatan kerja bagi yang lain. Tentunya kita akan menghasilkan angkatan kerja baru dan tenaga kerja yang aktif. Maka dari itu, kita itu harus menanamkan jiwa kewirausahaan. Nah, jadi tenaga kerjaan ini sangatlah erat dengan gaji ataupun upah. Hal ini serupa tapi beda. Kata ini, gaji ataupun upah. Gaji itu diberikan sebelum kerja, upah itu diberikan sesudah kerja. Namun menjadi hal umum di Indonesia itu gaji itu sama saja sebutannya, maupun sebelum kerja maupun sesudah kerja. Tentunya saya di sini memberikan sedikit pengetahuan saja. Gaji itu diberikan sebelum bekerja dan upah itu diberikan itu sesudah kerja. Nah, di sini ada sistem upah juga. Nah, upah itu yaitu cara penyampaian hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Tentunya tenaga kerja itu harus mendapatkan hal yang setimpal dalam dia melakukan suatu pekerjaan, melakukan produksi barang dan jasa di sebuah perusahaan maupun instansi. Tentunya mereka juga diberikan hak yang setimpal, yaitu berupa uang ataupun imbalan lainnya. Apa sih tujuan pemberian upah ini? Yang pertama itu menarik tenaga kerja berbakat agar bekerja di perusahaan. Yang kedua, mempertahankan tenaga kerja terbaik atau teladan di perusahaan. Tentunya jika upah setimpal, maka tenaga kerja lain itu akan tertarik untuk bekerja di suatu perusahaan atau instansi tersebut agar lebih maju. Nah, kita berbicara tentang pengangguran. Pengangguran itu berdasarkan penyebabnya ada 2. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran akibat kurangnya informasi mempertemukan pencari dan penerima kerja. Lalu ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran akibat terjadinya pergantian musim. Hal ini rancu. Pengangguran musiman ini seperti yang kita tahu ya. Misal, petani ini lagi musim stroberi, maka mereka itu dapat bekerja. Mereka ini sedang musim panen ataupun serabutan lainnya. Nah, tentunya mereka bekerja. Jika di musim lain, misal musim dingin ataupun lainnya, atau di Indonesia sendiri seperti itulah musiman. Sedang musim ini mereka bekerja, musim ini tidak bekerja, seperti itu. Lalu ada juga nih rupanya pengangguran struktural, yaitu pengangguran disebabkan oleh adanya perubahan struktural ekonomi seperti agraris ke industri. Kita harus tahu Indonesia itu sekarang sedang menuju ke negara industri, padahal kita itu agraris. Pada era Orde Baru, kita itu negara agraris nomor 1 di dunia. Mengapa saya bisa berbicara seperti itu? Kita itu dulu melakukan swasembada beras terhadap negara-negara lainnya, baik pun negara Asia Tenggara maupun dunia. Kita itu seperti pada zaman Orde Baru itu, kita itu sangatlah seperti negara agraris, bukan seperti lagi kita itu sudah menjadi negara agraris. Kita itu swasembada beras terhadap negara lainnya. Tentunya hal ini menjadi ketidaksiapan kita, bangsa kita itu dari agraris ke industri ini sangatlah tidak siap, bisa dikatakan seperti itu. Dan pengangguran itu semakin banyak tentunya. Lalu ada pengangguran siklis atau konjuktur, yaitu pengangguran akibat kurangnya permintaan barang atau pemutusan hak kerja. Hal ini terjadi pada saat ini. Pada saat ini sangatlah banyak yang terkena PHK karena apa? Permintaan barang itu sangat menurun pada masa pandemi ini. Nah, lalu apa sih penyebabnya pengangguran itu, Pak? Pengangguran itu yaitu disebabkan oleh teknologi. Ada juga nih pengangguran disebabkan oleh adanya perubahan teknologi. Kita gambarannya seperti ini. Sebuah perusahaan atau pabrik dulunya sebelum ada teknologi, mereka membutuhkan 100.000 tenaga kerja. Karena adanya perubahan teknologi, misal ada mesin
yang dari asalnya 10.000 orang, maka hanya perlu 1.000 orang saja. Tentunya hal ini merupakan pengangguran dong. Iya, karena perubahan teknologi ini bisa mengakibatkan pengangguran. Ada segi positif dan ada negatif. Lalu ada pengangguran sukarela. Nah, pengangguran sukarela ini yaitu pengangguran akibat tidak mau bekerja dan malas mencari pekerjaan, alias dari individu itu sendiri. Nah, ada juga nih sifatnya, pengangguran ini banyak ya. Ada penyebabnya, ada apanya, lalu ada sifatnya juga nih. Ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Lalu ada pengangguran setengah menganggur, yaitu pengangguran yang sifatnya berkurang dari 35 jam per minggu. Lalu ada pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang tak bekerja maksimal padahal ada pekerjaan. Kita berbicara lagi ekonomi, yaitu ada rumus lagi nih, yaitu ekonomi itu tentang hitungan yang bisa kita perhitungkan. Ada juga nih rumus tentang pengangguran, alias tingkat pengangguran terbuka itu seperti apa sih rumusnya? Rumusnya itu sangat sederhana, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Saya ulangi lagi ya, tingkat pengangguran itu rumusnya yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi tingkat jumlah angkatan kerja dikali 100%. Hal ini mudah ya, sederhana. Lalu kita berbicara apa? Jika ada suatu masalah, kita tuh harus biasakan mengupayakan solusi atau upaya apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut. Nah, di sini ada cara mengatasi pengangguran. Saya memberikan 6 opsi untuk mengatasi pengangguran, yaitu perluas angkatan kerja, kurangi urbanisasi, penggunaan teknologi yang tepat, perbaiki mutu pendidikan, lalu pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan akses informasi. Jelas ya? Kita jelaskan saja satu-satu. Perluas kesempatan kerja. Hal ini sudahlah umum. Jika kesempatan kerja itu banyak, maka pengangguran pun akan berkurang. Kurangi urbanisasi. Penting kita tahu, urbanisasi itu apa sih fungsinya gitu. Bagi Indonesia sekarang itu tidak terlalu penting lah urbanisasi. Lalu yang ketiga itu penggunaan teknologi tepat. Ini sudah pasti ya, penggunaan teknologi tepat. Kita memegang smartphone maupun yang lain itu gunakanlah sebaik mungkin. Seperti mencari pekerjaan ataupun yang lainnya, kita tuh harus menggunakan teknologi itu secara bijak. Untuk mencari pekerjaan sekarang tuh bisa melalui teknologi. Lalu ada perbaikan mutu pendidikan. Hal ini juga sangat penting. Mutu pendidikan kita jika bagus, di Indonesia itu bagus, maka akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang siap bekerja maupun memiliki pemikiran yang sangat tajam bagi perekonomian Indonesia ataupun melakukan pekerjaan tersebut. Lalu ada pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Ini sangatlah penting. Penduduk itu harus ditekan agar rendah. Kenapa rendah? Jika penduduk itu tinggi, maka mereka itu akan berkompetisi untuk memasuki kesempatan kerja itu akan sangatlah sulit karena banyak gitu. Misal ada 1.000 perusahaan, sedangkan kita tuh 300 juta. Tentu itu akan menjadi kompetisi kan. Pengangguran itu akan semakin banyak. Maka dari itu, pertumbuhan penduduk itu harus ditekan serendah mungkin agar masyarakat itu sejahtera dan bisa mendapatkan pekerjaan itu secara mudah. Lalu peningkatan akses informasi ini sangatlah penting ya. Baik. Sepertinya sudah cukup ya materi tentang pembelajaran ekonomi tenaga kerjaan ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat, dapat berguna, dan tentunya dapat kita amalkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada sedikit quotes ataupun kutipan di masa-masa sulit seperti ini ya, masa pandemi ini. Saat sulit, bersandar dan tetaplah kuat. Ingat, ini itu untuk menjadi lebih baik. Ini untuk Anda, bukan untuk melawan Anda. Itu menurut Maxim Lagies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan bagi kita semua, kelancaran dalam melaksanakan jenjang pendidikan maupun hal lainnya.
Semoga masa pandemi ini berakhir dan semoga perekonomian Indonesia ini akan pulih, dan hal baiknya kita ambil, hal buruknya kita kurang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.